Kiai Haji Harisa AS mengurus pesantren An-Nadlah hingga akhir hidupnya tahun 2013. Jalur pesantren dipilihnya sebagai jalan pengabdiannya. Hingar-bingar dunia politik tak membuatnya tergiur. Dia memang pernah menjadi ketua Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Makassar, namun pesantren tetap menjadi fokus utamanya. Pembinaannya di pesantren itulah yang menjadikan beliau sebagai pembina NU. Atau dengan kata yang lebih sederhana adalah beliau mengurus NU melalui jalur pesantrennya. Jadi kalau ditanya apa kita urus di NU, pesantrennya NU saya urus. Dengan saya mengurus pesantrennya NU, saya melahirkan kader-kader NU. Itulah bentuk saya menjadi pengurus NU. Bukan mengurus NU untuk mencari posisi-posisi politik ataukah memunculkan diri sebagai tokoh-tokoh atau mencari secara pragmatis ya, jalur untuk bagaimana pegang sesuatu posisi-posisi tertentu di pemerintahan ataukah di legislatif. Bukan itu yang menjadi tujuan beliau mengurus NU, tapi beliau mengurus NU untuk bagaimana membina anak-anak NU, menciptakan anak-anak NU dan kader-kader NU. Kiai Haji Harisa merupakan sosok ulama yang memandang pendidikan sangat penting kedudukannya untuk memajukan umat. Makanya dia sendiri tidak berhenti untuk berguru. Beberapa gurunya antara lain Kiai Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Abdul Khalik, Kiai Haji Sanusi Baco, Kiai Haji Jamaluddin Buang Rama, dan beberapa guru lainnya. Kiai Haji Harisa menjadikan jalur pendidikan sebagai aktivitas utama dakwanya. Dia tidak pernah menjadikan dai sebagai sebuah profesi. Beliau juga adalah seorang dai, ya, seorang mubalik, termasuk mubalik yang digemari oleh masyarakat waktu itu. Tapi saya beri catatan bahwa yang saya kenal dari beliau tidak pernah memfokuskan kegiatannya pada kegiatan dakwah. Artinya beliau tidak menjadikan dirinya sebagai profesi dai. Beliau dakwah itu sesuai dengan panggilan atau kebutuhan masyarakat. Artinya dakwah bagi beliau adalah pengabdian. Beliau tidak menjadikan itu sebagai profesi seperti dai-dai kita yang sekarang ini ada yang memang berprofesi sebagai dai. Beliau lebih fokus pada pendidikan, pada pengajian. Dakwah itu adalah karena panggilan masyarakat, ya, melayani panggilan masyarakat. Dalam berdakwah, Kiai Haji Harisa selalu menampilkan kesederhanaan dan keikhlasan. Ya, saya lihat beliau menyampaikan dakwahnya itu pertama kesederhanaan. Kemudian saya lihat keikhlasannya. Keikhlasan yang nampak sekali dan tanpa dia menghiraukan halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang bisa menghalangi dalam melanjutkan dia punya cita-cita untuk mendirikan pesantren. Tidak menjadi penghalang. Yang penting dia punya cita-cita dia. Karena inilah yang barangkali modal atau yang dimiliki ya itu anak-anak alumni dari pesantren Asadiyah, yaitu keikhlasan. Karena memang ada pesan. Kita punya anggota Kiai Muhammad Asad mengatakan, urus agamamu ni semua Tuhan Allah Ta'ala kebutuhanmu. Ada uruslah agama ini, insya Allah Tuhan akan tahu apa kau butuhkan. Itulah dengan berpegang dan dengan modal ini, maka dia berani untuk membangun atau mendirikan pesantren. Walaupun misalnya pada waktu itu dia tidak punya modal yang besar, tapi dengan niat
bahwa atau dengan bekal pesan Andi Guru Tak Haji Muhammad Asad mengatakan bahwa uruslah agama, insya Allah Tuhan akan tahu apa kebutuhanmu. Kiai Haji Harisa AS adalah seorang ulama yang rendah hati, ikhlas dan penuh kesederhanaan. Semangatnya pantang surut dalam mengembangkan pesantren. Pesantren An-Nahdlah inilah sebagai warisan paling berharga yang ditinggalkan.